benda-benda itu kan yang bikin manusia. Walaupun sebenarnya saya tahu itu yang masuk itu jin, tahu persis saya. Tetapi yang bikin manusia. Jadi kalau manusia membuat suatu benda dan jin itu ada di situ, kemudian itu bisa menjadikan perdagangannya laris, barangnya banyak laku, disukain orang, usahanya lancar, itu musyrik. Makasih Pak Ustadz. Bapak setelah mengenakan itu ikat pinggang atau ban pinggang lalu menginap di kuburan, menemani teman ke dukun-dukun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rahasia batin melampaui mata batin. Mengungkap rahasia di balik mata batin manusia adalah bukan hal yang biasa. Di alam semesta telah tercipta makhluk baik yang gaib maupun yang kasat mata. Lalu bagaimana seorang Ustadz Danu mengungkap rahasia batin yang ada di dalam diri setiap manusia? Di program ini kami akan mencoba memberikan solusi bagi permasalahan kesehatan, baik yang medis maupun non-medis bagi mereka, para narasumber yang hadir ke dalam studio. Seperti contohnya salah satu narasumber kami, seseorang yang pernah tidur di kuburan dan bahkan memiliki sebuah tali pinggang atau ikat pinggang demi kepentingan duniawi. Seperti apa kisahnya? Langsung saja kita bertemu. Bapak. Apa kabar? Baik, dipakai mikrofonnya. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Ya, dengan namanya siapa? Pak Roma. Pak Roma. Pak Roman. Iya. Asal dari mana Pak Roman? Bekasi. Bekasi, ya. Boleh ceritakan semuanya Pak Roman, kalau tadi ada pengantar dari saya yang salah, apa betul pernah entah ini dianjurkan atau mengikut orang tidur di kuburan? Sebenarnya sih bukan kemauan saya. Oke. Jadi saya cuma nolong teman aja waktu itu. Jadi kebetulan di saat itu ya bisa dibilang itu macam kayak kuncennya itu dia minta temenin saya buat nemenin teman saya. Oke, tujuan temannya Bapak Roman waktu itu apa untuk bermalam di kuburan? Jadi teman saya itu dia tuh punya masalah. Oke, kalau masalah tadi ikat pinggang itu atau tali pinggang itu seperti apa? Itu berbentuk sabuk. Sabuk, Iya. sabuk yang dililitkan di Pinggang. pinggang. Iya. Sudah berapa lama itu sama Bapak? Ada di saya itu sekitar 7-8 tahun. Wow. Dikenakan terus? Enggak. Dipakai terus? Enggak. Kapan dicopotnya? Terakhir dicopot itu kita 2 atau 3 tahun yang lalu. Dapat dari mana itu, Bapak? Itu saya dapat dari saudara saya. Oke. Saudara sendiri. Saudara sendiri. Iya. Yang konon katanya fungsinya adalah biar celana nggak melorot atau gimana? Ya, buat ini jaga diri, semacam-macam kayak gitu. Terkait pekerjaankah? Memang ada Apa itu Bapak kalau boleh tahu pekerjaannya dulu? Waktu itu saya di dunia sapi. Sapi? Iya. Persaingan bisnis jualan sapi gitu? Enggak, Atau teman kerja. teman kerja. Ya bisa dibilang itu dia nggak seneng gitu. Saya ada di situ dia nggak seneng. Oh, ada khasiatnya? Kalau khasiat itu entah itu secara kebetulan atau memang benar-benar itu ada khasiatnya saya nggak tahu. Tapi waktu saat itu memang ada perubahan. Ada perubahan. Ada perubahan. Seperti jadi kalau saya jual barang itu pasti tinggal salaman itu langsung jadi. Oh, salaman jual sapi langsung jadi. Saya kayaknya memang harus mengundang Pak Ustadz langsung ini ya, karena saya takutnya sudah masuk ke musyrik ini. Ya, saya yakin sih sudah masuk ke dosa besar seperti musyrik begitu Bapak. Bapak, saya undang Pak Ustadz ya. Ya semuanya boleh kita berikan tepuk tangan untuk Ustadz Danu.
Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang datang mau antara dagang sapi atau dagang sabuk ini Pak Ustadz. Mau beli? Ada ukurannya X, SM, SL ada. Pak Ustadz mungkin tadi sudah dengar Pak Ustadz. Iya. Kalau pun benda sekecil itu Pak Ustadz diyakini itu yang memberikan kita rezeki. Itu yang melakukan dagangan kita. Itu udah gimana Pak Ustadz hukum? Enggak boleh itu musyrik. Oke, musyrik. Udah pasti musyrik Udah Pak Ustadz. pasti musyrik itu. Nauzubillah. Karena memang sebenarnya yang ngatur itu kan Allah ya. Jadi kalau memang itu benda, nah itulah yang harus kita ketahui bahwa benda-benda itu kan yang bikin manusia. Walaupun sebenarnya saya tahu itu yang masuk itu jin, tahu persis saya. Tetapi yang bikin manusia. Jadi kalau manusia membuat suatu benda dan jin itu ada di situ, kemudian itu bisa menjadikan perdagangannya laris, barangnya banyak laku, disukain orang, usahanya lancar, itu musyrik. Makasih Pak Ustadz. Bapak setelah mengenakan itu ikat pinggang atau ban pinggang lalu menginap di kuburan, menemani teman ke dukun-dukun, datang menuju ke sini bertemu Pak Ustadz, pastikan ada keluhan ya. Emang apa sekarang keluhannya? Ya keluhan itu ya sering rasa dihantui. Oleh? Bermacam jenis, Bermacam jenis. beda-beda bentuk. Mimpi maksudnya. Nggak mimpi, kadang secara langsung cuma sekilas gitu. Oke. Cuma sekilas. Kenapa takut? Kenapa takut dengan bayangan yang hanya sekilas? Apakah merasuki juga? Sempat merasuki, cuma nggak lama, nggak seperti orang kesurupan. Oke. Pak Ustadz, ini kita mau mengundang bintang tamu kita, Pak Ustadz. Ya. Seorang artis yang multitalenta, jenaka, dan juga dia sangat cantik sekali. Dan kalau ngomongin soal kerasukan, yang ini juga sering kerasukan hantu Korea, Pak Ustadz. Kadang ngomong Korea sendiri, joget-joget Korea sendiri. Kalau Pak Ustadz nggak percaya, kita buktikan. Langsung kita undang saja. Assalamualaikum untuk Cika. Jessica, silakan masuk. Assalamualaikum, Cika. Pak Ustadz, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Abang. Assalamualaikum adekku. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Annyeonghaseyo. Tuh kan. Sungsi susu. Ni hao. Kok ni hao sih? Jadi ini ya. Opa. Apa? Sarangnya. Tuh kan Pak Ustadz, kerasukan hantu Korea ini. Pak Ustadz, kamsahamnida. Udah diundang di sini. Sarangnya Tuh kan, sarangeo. Ya udah, sarangeo tuh. Ya, tepuk tangan buat Cika Jessica sekali lagi. Udah. Kayaknya harus kita doain 5 segmen nih Pak Ustadz. Cika apa kabar? Alhamdulillah luar biasa baik sekali sarangnya. Alhamdulillah. Jawabannya seperti anak-anak MLM ya Pak Ustadz ya. Alhamdulillah luar biasa. Luar biasa. Cika, Ya. ini kan tadi Masnya sempat merasa seperti melihat bayangan, merasuki segala macam, punya penglihatan tapi nggak jelas. Kalau Cika ada pengalaman nggak seperti apa melihat sesuatu kah atau ngerasa nggak nyaman? Ada pengalaman gaib seperti itu? Aduh. Astagfirullahaladzim. Kalau ditanya tentang itu ya. Aduh. Jawab! Jangan adu-adu aja dijawab. Aduh. Itu kan. Nggak pernah alhamdulillah. Loh. tapi kadang suka tiba-tiba berdiri tuh Pak Ustadz. Apanya Bulu berdiri? kuduk. Bulu kuduknya berdiri. Bulu kuduk berdiri kalau misalkan lagi ke tempat-tempat yang baru. Gitu-gitu Pak Ustadz. Suka Waktu ngaco. pada saat merinding sambil ngaca nggak? Serem gitu lihat mungkin muka kok serem lihat tinggi wajah banget. sendiri. Gitu aja sih Bang. Gitu aja ya, nggak ada yang seperti ditampakkan gitu atau apa? Penampakan sih nggak pernah, tapi aku sering rep-repan. Rep-repan. Ada yang suka nggak rep-repan? Tapi Cika ini kalau berbicara soal bapaknya, ini kan bapaknya itu bisa dibilang terjebak karena ajakan teman ya. Cika kamu selucu ini pernah nggak sih ada teman yang mungkin kurang ajar gitulah, nawarin kamu sesuatu, ngajak kamu ke sini. Aduh Cika awal-awal karir dulu gitu, ada nggak?
Nggak ada sih, alhamdulillah. Mungkin karena emang lingkungan, pengaruh lingkungan, kita kenal lingkungan tuh yang baik, kita akan diajarkan yang baik. Jika lingkungan kita tidak baik, kayak masnya, mohon maaf nih mas kenal dengan orang yang tidak baik. Jadinya sama orang-orang dipengaruhi gitu. Cukup. Pak Ustadz. Pak Ustadz. Ya Allah, aku mohon padamu ya Allah, agar seluruh mantra-mantra musyrik yang ada dalam tubuhnya Mas Roma dan juga makhluk-makhluk dan jin yang ada dalam tubuhnya Mas Roma, aku mohon kepadamu agar engkau keluarkan dari tubuhnya Mas Roma ya Allah. Aku mohon kepadamu agar engkau keluarkan dari tubuhnya Mas Roma ya Allah, amin. Ini kayaknya dia ingin, kayaknya ada salah satu keluarga yang nanti akan jadi tumbalnya dia. Astagfirullahaladzim. Ya. Kayaknya itu.